Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa unzila fihil Qur'an kama unzila fihit Taurat wal Injili waz Zabur. Alhamdulillahilladzi al-qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama tentu marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita masih sampai di bulan Ramadan tahun ini. Maka syukur yang paling mudah adalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling paripurna. Kalau kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin menjadi apapun, maka contoh yang paling paripurna ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau menjadi seorang pemimpin, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau menjadi seorang pedagang, mau menjadi seorang pebisnis yang ulung sekalipun, atau mau menjadi suami idaman semua wanita, maka ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah kalau beliau disebut qudwah hasanah bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami sedikit mengulas tentang satu kisah, yaitu dari salah satu khalifah Umayyah, yaitu yang sama-sama sudah sering kita dengar namanya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kisah dari Umar bin Abdul Aziz ini kita mulai dari saat pertama beliau dilantik menjadi seorang khalifah dan sampai beliau menghembuskan napas yang terakhir. Saat pertama kali menjadi khalifah, ada satu kalimat yang beliau ucapkan ketika beliau pas setelah selesai dilantik. Beliau berbisik kepada seorang ulama di sampingnya. Apa yang beliau ucapkan? Yang beliau ucapkan adalah satu ayat, inni akhafun nar, saya takut kepada neraka. Bayangkan setelah dilantik beliau mengingat neraka, dan beliau mengucapkan itu, inni akhafun nar. Dan satu kalimat lagi yang beliau ucapkan, yaitu sebelum beliau menghembuskan napas terakhir, yaitu tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin.
Ayat yang ini yaitu persis menyudahi kisah Qarun dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dua kalimat di atas yang diucapkan Umar bin Abdul Aziz berjarak 2,5 tahun atau 2,5 tahun. Jadi 2,5 tahun. Apa korelasinya antara dua kalimat di atas? Bahwasanya beliau memulai sesuatu dari akhir, dari akhirnya, bahwa akhir dari semua ini adalah kematian, dan pilihan kematian cuma dua, surga atau neraka. Maka kata ulama, orang-orang yang paling berakal itu adalah orang yang memikirkan akibat dari semua apa yang dia perbuat. Al-aqil anzarun nas fil awaqib. Jadi orang-orang yang paling berakal itu adalah orang-orang yang memikirkan pandangannya jauh ke depan tentang apa yang dia perbuat hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tetapi beliau memulai sesuatu tidak bertanya atau berharap tentang surga, tapi yang beliau ucapkan pertama kali ketika dilantik menjadi seorang khalifah adalah beliau berucap takut kepada neraka. Apa artinya ini semua para ma'asyiral muslimin wal muslimat? Artinya orang boleh tidak memiliki satu pencapaian dalam hidupnya, tetapi paling tidak melakukan satu kesalahan. Dengan meminit ketakutan dalam dirinya ini, dengan meminit rasa ketakutan terhadap neraka dalam dirinya ini, beliau memiliki sumber energi yang tidak habis-habisnya. Tidak ada yang mengira bahwa umur beliau setelah beliau mengucapkan kalimat inni akhafun nar ini tinggal tersisa 2,5 tahun lagi. Tidak ada yang tahu. Karena kalau dilihat, beliau ini orangnya sangat gagah. Terlihat dari badannya orang yang suka berolahraga, terlihat dari lehernya gagah perkasa. Bahkan ketika zaman itu, Umar bin Abdul Aziz ini menjadi salah satu model masyarakat ketika itu. Bahkan jalannya juga ada namanya. Jalan yaitu Masyal Umayyah, Masyal Umariyah. Jadi ketika itu terkenal, kalau orang jalan itu dia meniru jalannya Umar bin Abdul Aziz. Jadi jalan seperti siapa? Jalan seperti Umar bin Abdul Aziz yang tegap, gagah, badan terlihat kokoh. Tapi tidak mengira, ternyata umur beliau waktu itu tinggal 2,5 tahun lagi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan setelah dilantik menjadi khalifah, maka beliau ingin melakukan perubahan besar. Dan ketika dia ingin melakukan satu perubahan besar, maka dia mesti memulai dari dirinya sendiri. Beliau mesti merubah dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Karena beliau adalah bagian dari masa lalu Umayyah yang ingin beliau rubah. Jadi beliau merubah diri sendiri, kemudian keluarga, baru keluarga istana. Maka setelah dilantik, beliau kumpulkan semua keluarga terdekat, dikumpulkan semua, maka beliau meminta seluruh harta yang pernah dia berikan kepada keluarganya dikumpulkan ke Baitul Mal ketika itu. Apa yang terjadi? Pergolakan luar biasa dalam keluarga. Pergolakan yang begitu besar, tetapi beliau mampu melewati itu semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di zaman kita sekarang ini,
yaitu mungkin 100 tahunan sekarang ini kita dikuasai oleh yang namanya sistem kapitalis. Berhasil, sistem kapitalis ini berhasil membuat rakyat sejahtera. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang tidak bisa dicapai oleh kapitalis sekarang ini, yang itu dicapai pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang cuma 2,5 tahun, yaitu ketika itu ada satu peristiwa bahwasanya seluruh petugas amil zakat berkeliling ke seluruh pelosok Afrika untuk membagikan zakat dan tidak ada yang mau menerimanya. Apa artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat semuanya? Bahwasanya ketika itu rakyat daripada Umar bin Abdul Aziz sangat sejahtera. Bahkan menerima zakat pun tidak ada lagi yang mau menerimanya. Ini semua dicapai beliau, yaitu hanya dalam waktu 2,5 tahun. Dalam waktu 2,5 tahun. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita lompat ke akhir. Beliau wafat. Wafat umur 39 tahun. Sangat muda, umur 39 tahun. Sebelum menghembuskan napas terakhir, beliau meminta istrinya terus untuk bersama beliau. Kemudian dari luar, para masyarakat mendengar beliau mengucapkan satu ayat, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah akhirat yang kami jadikan, naj'aluha lilladzina la yuridu, yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan keangkuhan dan tidak juga membuat satu kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat dari semua itu atau kemenangan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini persis menyudahi kisah Qarun dalam Al-Quran. Setelah Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi, maka Allah menurunkan ayat ini. Dalam potongan ayat di cerita Qarun ini di surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa ta'ala memulainya, Inna Qarun min qaumi Musa. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabaghu alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepada Qarun perbendaharaan dunia yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Maka ketika itu kaumnya memperingatkan Qarun, dengan berkata, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jadi kaumnya ketika itu memperingatkan Qarun, Qarun, jangan kamu bersenang-senang, jangan kamu terlalu bersenang-senang, berleha-leha, karena Allah tidak menyukai itu semua. Tetapi apa ketika diingatkan oleh kaumnya ini? Qarun malah bilang, qala innama utituhu ala ilmin indi. Jadi kata Qarun, saya mencapai ini semua karena memang saya punya ilmunya untuk ini. Awalam ya'lam annallaha haqqad ahlaka min qablihi minal qurun. Apakah Qarun
tidak mengetahui bahwasanya Allah telah menghancurkan orang-orang sebelumnya, sebelum Qarun. Man huwa asyaddu minhu quwwah, yang orang-orang yang lebih kuat dari Qarun, dan wa aktsaru jam'a, dan hartanya lebih banyak. Wala yas'alu an dzunubihimul mujrimun. Maka ketika dia ngomong seperti itu, dia keluar fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina la yuriduna al-hayatad dunya ya laitalana, sampai terakhir. Maka dia keluar dengan bersama seluruh harta yang dia punya, perhiasan yang dia punya, dan ketika itu Allah tenggelamkan ke dalam tanah. Nah, setelah ditenggelamkan ke dalam tanah ini, maka Allah menurunkan ayat yang tadi, tilkat darul akhirah. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebuah masa jabatan yang dimulai dengan kata inni akhafun nar dan diakhiri dengan ayat tilkat darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Apa maknanya? Salah seorang sejarawan muslim yang bernama Dr. Imaduddin Khalil menulis buku biografi Umar bin Abdul Aziz yang beliau kasih judul Revolusi Islam di Zaman Umar bin Abdul Aziz. Ada 90 halaman. Salah satu bab yang pertama yang berjudul Al-Munhanan Nafsi. Al-Munhanan Nafsi. Jadi biografi Umar bin Abdul Aziz. Setelah diteliti oleh sejarawan itu, dari mana Umar bin Abdul Aziz selama 2,5 tahun mendapatkan energi yang tidak habis-habisnya untuk bekerja? Ternyata terjawab energi yang didapatkan yaitu dari kata inni akhafun nar, dengan meminit ketakutan terhadap neraka. Ternyata sumber energinya dari sini, ketakutan terhadap neraka. Ini adalah sumber energi yang luar biasa. Itulah yang membuat dia, atau itulah inni akhafun nar, inilah yang akan membuat kita semua tidak akan main-main dengan peran yang kita jalankan di muka bumi ini. Tidak akan bercanda dengan pilihan peran yang kita perankan dalam hidup ini, baik itu untuk kita sendiri atau untuk keluarga kita atau untuk orang lain. Karena apa, ikhwah sekalian? Karena akibat keputusan yang kita ambil nanti, akibat keputusan atau akibat perbuatan yang kita kerjakan itu semua akan kita pertanggungjawaban di akhirnya nanti, yaitu kematian, dan kematian mempunyai 2 pilihan, yaitu surga atau neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita menyadari bahwasanya kita ini adalah pemikul beban, bukan pencari kuasa, bukan pemburu popularitas. Kita ini adalah pemikul beban yang dinamakan ruhul mas'uliyah. Ruhul mas'uliyah. Kalau kita tidak benar-benar mampu memikul amanat yang kita emban hari ini, maka Allah akan menggantinya dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semangat pertanggungjawaban seperti inilah yang harus kita punya pada zaman-zaman sekarang ini, yaitu semangat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita juga dari Umar ibnul Khattab. Ketika itu beliau sangat gigih untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Alasan secara syar'i ada, yaitu
beliau memerangi orang-orang yang ingin memisahkan zakat dari sholat. Itu secara syar'i. Tetapi secara pribadi ada alasan tersendiri. Apa alasannya? Bahwasanya ketika menyangkut sesuatu yang besar, resiko yang besar, pertanggungjawaban yang besar, beliau mengambil alihnya secara pribadi. Ayan kusul Islam wa ana hayy. Kata beliau, ayan kusul Islam wa ana hayy. Apakah Islam akan berkurang sedangkan saya masih hidup? Jadi dia menganggap itu wajib, tidak menganggap itu fardu kifayah. Jadi dia menganggap itu semua yaitu kewajiban terhadap dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi semangat pertanggungjawaban seperti inilah yang kita butuhkan pada saat sekarang ini. Semoga apapun yang kita emban, amanat apapun yang kita emban, pertanggungjawaban apapun yang kita ambil, kita berpegang bahwasanya satu kata dari Umar bin Abdul Aziz, yaitu inni akhafun nar, kita takut terhadap api neraka. Karena akhir dari semua ini, apa yang kita kerjakan sekarang ini, endingnya adalah kematian, dan kematian hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Semoga di bulan puasa ini kita selalu meningkatkan ketakwaan kita, selalu menjaga, bersemangat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, dan pada akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, sesuai apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa. Demikianlah kultum yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.